Saya berterima kasih loh sama Pak Ganjar. Apa? Ada pertanyaan itu. Karena menurut saya khawatir nggak akan ada yang berani menanyakan itu secara langsung. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Palangsari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saya ada 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Silakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data gak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak. Akan ditambahkan? Cukup. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, waktu? Pak. Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup. Baik.
Ya, Saya berterima kasih loh sama Pak Ganjar. Apa? Ada pertanyaan itu. Karena menurut saya khawatir nggak akan ada yang berani menanyakan itu secara langsung di dalam debat publik capres ini. Karena saya kira itu sangat sensitif. Kemudian langsung kepada person ini. Jadi saya bisa memahami kalau Pak Prabowo agak sulit menjawab itu. Oke. Jadi saya terus terang pribadi terima kasih sama Pak Ganjar. Saya sebenarnya marah betul dengan Pak Prabowo karena seolah-olah itu sesuatu yang perlu ditertawakan. Nyawa teman-teman saya 14 yang belum hilang. Di samping itu ada dia bilang come on gitu. Ini nyawa manusia loh, 14 orang. Buat saya adalah sampai sekarang kalau ketemu keluarga korban, itu selalu ada pertanyaan, kenapa saya bebas, kenapa anaknya enggak? Apa salah anak saya? Ini saya nggak bisa jawab sampai sekarang. Mungkin ini karena kami sudah seperti hantu. Saya nyawa yang kedua, teman-teman saya masih hilang. Ya kalau 5 tahun sekali muncul seperti hantu menghantui Pak Prabowo, ya memang kami hantu. Jadi mohon maaf, selama belum ada penjelasan resmi akan selalu muncul. Jangan dibilang bahwa ini 5 tahunan, kami sudah 20 tahun lebih berjuang. Bahkan untuk itu saja Munir harus mati. Agak susah bicara soal ini. Memang dia berapologi bahwa yang saya culik sudah dibebaskan kok, gitu. Yang saya culik sudah dilepaskan. Tetapi saya kan bukan satu-satunya atau satu dari 9 orang yang dia lepaskan. Masih ada 14 orang lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita mau fair, laksanakan rekomendasi DPR untuk mengadakan pengadilan HAM ad hoc. Silahkan. Laksanakan juga rekomendasi DPR ratifikasi terhadap orang hilang.